Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Aryosa dengan nomor induk mahasiswa 2014-5004 dengan program studi logistik minyak dan gas. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya dengan judul Analisis Hasil Inspeksi Tangki Timbun Spherical Tank dengan kode 42T404 Bravo di PT Pertamina Kilang Internasional RU6 Balongan. Baik, di sini terdapat outline. Isi outline berikut berisi mengenai pendahuluan, kemudian metode, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir berupa tanya jawab. Baik, masuk ke pendahuluan. Di mengenai energi alam penting untuk ekonomi negara, tetapi optimalisasi tenaga tergantung pada sumber daya manusia dan hilirisasi pabrik. Nah, PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan adalah salah satu pabrik minyak mentah yang menggunakan berbagai jenis tangki, termasuk tangki timbun dengan atap terapung. Meskipun cocok untuk pergerakan produk, mereka rentan terhadap kerusakan pada bagian sealnya dan tekanan berlebih. Tangki lain selain tangki apung, tangki bola juga memiliki masalah, sehingga perawatan dan pemeriksaan berkala penting untuk mencegah kebocoran dan ledakan. Tangki yang saya ambil judul yakni tangki nomor 42T404 Bravo di Kilang 6 Balongan mengalami keterlambatan inspeksi dikarenakan COVID-19 dan juga turnaround yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang pada tahun 2022 sehingga tangki spherical tank ini terdelay inspeksinya yang seharusnya setiap 5 tahun sekali karena terdelay sehingga dilakukan pada tahun ke-7 sehingga dapat menyebabkan dampak yang krusial pada tangki. Dan jikalau tangki tersebut meledak atau terjadi insiden yang tidak diinginkan, itu dapat berimpak kepada perusahaan, pada sektor keamanan perusahaan, kemudian lingkungan di perusahaan, dan juga financial loss, dan yang terakhir yakni gangguan operasional. Sehingga saya selaku autor menulis eh, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tangki ini apakah masih layak atau tidak dengan melihat hasil inspeksi yang dilakukan pada tahun 2023, lebih tepatnya pada bulan Februari. Baik, lanjut. Untuk metode yang saya gunakan yakni berupa metode deskriptif kualitatif, yang dimana metode ini itu membandingkan antara studi pustaka dan studi lapangan. Dan dapat kita lihat di sini untuk flowchart ketika saya melakukan PKL hingga saya mendapatkan data, kemudian saya olah data itu hingga menjadi jurnal ini. Baik, lanjut untuk hasil dan pembahasan. Dan untuk pembahasannya, inspeksi ini dilakukan dengan 5 uji tes. Sebelum dilakukan uji tes itu dilakukan pemilihan titik-titik scan plan tempat pengujian. Nah, kemudian tes yang dilakukan sendiri yaitu berupa uji non-destructive test. Yang pertama yakni visual test, kemudian kedua ultrasonic test, penetran test, passarray ultrasonic test, dan yang terakhir magnetic test. Scan plan sendiri dapat kita lihat di sini. Scan plan itu merupakan sebuah dokumen yang dimana yang dikeluarkan dari pihak PT Kilang Pertamina Internasional selaku pemilik tangki untuk menentukan titik-titik di mana bagian pada tangki yang akan dilakukan uji atau tes.
Dan di sini dapat kita lihat di tangki spherical ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama berupa bagian top, kemudian upper, dan yang di tengah equator, lower, dan yang terakhir berupa bottom. Dan di sini dapat kita lihat eh, pada bagian upper equator dan lower merupakan bagian yang akan banyak dilakukan uji atau tes-tes yang akan dilakukan. Di sini kotak menandakan bahwa magnetic test, kemudian segitiga Pasare penetrant test, dan yang terakhir bulat merupakan Pasare ultrasonic test. Lanjut. Baik, kita mulai di hasil dan pembahasan ini. Visual test yang pertama, non-destructive test yang pertama berupa visual test. Seperti namanya, visual test ini tes yang dilakukan dengan mata mata secara langsung, dan dapat kita lihat di sini pada dokumentasi bagian tangki internal dan eksternal tidak dapat anomali-anomali atau kejanggalan terkait struktur dan bentuk pada tangki bola, sehingga dapat dikatakan visual test eh, tangki masih dalam kondisi baik. Akan tetapi dapat kita lihat di bagian internal tangki terdapat korosi, dan korosi ini masih dibilang di bawah batas wajar, di bawah batas wajar, sehingga masih aman, tangki masih aman dapat digunakan. Kemudian lanjut ke ultrasonic test. Ultrasonic test sendiri tes yang menggunakan gelombang ultrasonik, dan yang dimana tes ini untuk mengetahui ketebalan suatu eh, benda, yang di sini dimana yang dites berupa ketebalan sel tangki atau dinding tangki. Di sini di dokumen ini dapat kita lihat setelah dilakukannya uji terdapat bagian-bagian yang dimana terdapat hasil yang di bawah standar nominal thickness-nya, akan tetapi masih di bawah masih di ambang batas wajar, sehingga dapat dikatakan ketebalan tangki masih layak dan tangki aman untuk digunakan. Dan untuk ultrasonic test ini pengujiannya, testingnya dilakukan 4 kali, dan di mana hasil yang paling kecil lah hasil yang diambil sebagai hasil uji tes itu. Kemudian lanjut kepada penetran test. Nah, di penetran test sendiri pada dokumen ini tidak terdapat hasil yang berupa non-ACC, sehingga penetran test dapat dikatakan berhasil. Nah, penetran test sendiri merupakan tes dengan menggunakan me- eh, menggunakan cairan kimia yang dioleskan pada bagian joinan atau las-las tangki, yang dimana jikalau terdapat reaksi pada las-las pada bagian tangki, maka dapat dikatakan tangki terdapat kerusakan. Akan tetapi setelah dilakukan tes tidak terdapat reaksi-reaksi diingin yang keluar, sehingga penetran test dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya tes area ultrasonic test. Seperti namanya, tes ini menggunakan gelombang ultrasonik, dan tes ini merupakan tes yang paling mahal di antara tes yang lainnya, dikarenakan tes ini memiliki hasil yang sangat rinci dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Dan dapat kita lihat di sini untuk di dokumen Pasare ultrasonic test terdapat hasil testing pada
bagian-bagian yang sudah ditentukan ACC semua. Dapat dapat kita simpulkan pasar ultrasonic test berhasil dan tidak ada anomali-anomali. Dan selanjutnya magnetic test. Seperti namanya, tes ini menggunakan magnet yang dimana sebelum digunakan magnet ini dilakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk agar magnet ini dites apakah bisa digunakan atau tidak. Dan setelah dikalibrasi dapat digunakan. Dan dapat kita lihat di gambar pada bagian kanan, magnet ini dijalankan di antara hasil las-lasan atau joinan-joinan yang berupa T-join, yang dimana hasil las-lasan ini yang sangat riskan terjadi kebocoran. Dan setelah dilakukan magnetic test pada bagian-bagian yang sudah ditentukan, semua keseluruhan tes ACC sehingga dapat dikatakan joinan-joinan pada tangki masih dalam kondisi baik. Dan terakhir, kesimpulan dalam pelaksanaan pemeriksaan tangki dengan produk propilin 42T404B yang dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari 2023 dengan berbagai macam non-destructive test. Dari semua pengujian yang telah dilakukan tidak ada ditemukannya kerusakan pada material tank. Hanya saja terdapat catatan kecil pada hasil yang di luar acuan standar, namun masih dalam batas kewajaran sehingga dapat disimpulkan bahwa tank tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak perlu dilakukannya perbaikan. Sehingga tank 42T404 Bravo ini masih dikatakan layak untuk digunakan. Oke, sekian untuk kesimpulannya. Dan yang terakhir tanya jawab. Akan tetapi tanya jawab akan dilakukan nanti. Baik, sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.